Jadi aku ngerasa normal kalau misalnya dalam hubungan-hubungan tuh ada sedikit keselak-keselaknya, ibaratnya kalau anak bayi lagi makan tuh ada hiccupsnya. Jadi itu justru jadi satu sarana belajar sih buat kita berdua gitu. Jadi justru dengan kejadian kemarin sempat kita nggak bareng, malah bikin hubungan ini jadi lebih sehat. Kita jadi lebih belajar terhadap tentang satu sama lain, gimana cara menghargai satu sama lain. Sempat putus dan merajut kasih lagi, kisah Marshanda dan Egy John kini memasuki babak baru. Di sosial media, publik dibuat terpana dengan luapan amarah Egy John terhadap mantan istri Ben Kasyafani tersebut. Tak tanggung-tanggung, Egy juga memposting foto dan tulisan yang berisikan tudingan bahwa Cha-Cha selingkuh hingga dicap sebagai wanita matre dan punya penyakit miris. Amarah Egy yang telah jadi viral di dunia maya ini hanya ditanggapi Cha-Cha lewat rekaman suara. Lalu apa kata Cha-Cha tentang sikap Egy yang menyudutkannya? Mengenai apa yang sedang terjadi saat ini, hanya ini statement yang akan saya berikan. Jujur aja sih, saya tetap tenang aja dan memang sengaja nggak mau post apapun yang tujuannya untuk membalas segala macam omongan, kemarahan, dan tuduhan-tuduhan Egy di Instagramnya dia terhadap saya. Mengaku tak ingin membalas postingan negatif dari Egy John, Marshanda justru menguak kisah mereka. Menurut pengakuan Cha-Cha, ia dan Egy sudah sejak lama tak menjalin cinta. Setelah itu, Cha-Cha tak menampik jika memang ada pria yang berusaha mendekatinya. Jika memang benar demikian, lalu mengapa Egy John bersikukuh menyebut Cha-Cha berselingkuh? Benarkah Egy John masih tak bisa menerima kandasnya jalinan cinta mereka? Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, kediaman Egy John terlihat sepi. Mas Egy. Karena saya melihat ini sebagai proses dari Egy yang belum bisa mau menerima keinginan saya untuk putus sama dia. Yang sebenarnya sudah official, kami sudah lama putus, tapi memang saya nggak cerita ke media sehingga orang masih berpikir bahwa sekarang saya masih sama Egy. Padahal kami sudah putus lama. Nah, dan memang setelah kami sudah putus, ada laki-laki yang deketin saya. Nah, mungkin karena Egy nggak terima, jadi dia ngepost segala macam hal itu di Instagramnya. Tapi saya karena nggak mau jadi terkesan membuat sensasi dari hal ini, jadi saya sengaja tenang aja dan nggak mau post apa-apa di sosial media saya. Hujan cinta berselimut halimun cobaan seolah didulang pasangan Riana Dhea dan Puadin Redin pekan ini. Ya, tengah berbahagia mempersiapkan hari pernikahan, Riana dan Puadin tidak hanya semakin sibuk, tapi kabarnya juga harus mengecangkan ikat pinggang, mengatur budget biaya pernikahan yang konon mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana tidak, untuk foto praweddingnya saja, pasangan yang akan menikah pada tanggal 16 Oktober nanti, kabarnya memilih kota Hong Kong dengan budget yang konon mahal. Bahkan untuk gaun pernikahannya pun, Riana sengaja menggandeng dua sahabatnya Zaskia dan Shiren Sungkar untuk mempersiapkan gaun resepsi. Sukses membuat Puadin terpesona semakin cinta hingga ingin cepat-cepat menikah di KUA seperti berikut ini. Jadi kebetulan untuk resepsi aku dibikinin sama Zashi ya. Zashi itu Zaskia Sungkar sama Shiren Sungkar gitu. Bajunya gaun gitu, emang jadi aku, Zaskia sama Shiren ini tuh suka banget Disney, pokoknya kita suka banget princess gitu-gitu. Jadi emang dari awal kita konsepnya udah pokoknya nanti itu ya princess gitu ya, gaun-gaun gitu. Jadi emang pas kita lagi beli bahan apa segala macam tuh udah yang gemes duluan, kayak ampun ini gemes, atau ini gemes gitu. Udah emang
kita bertiga sama banget ini ya, jadi ya udah konsepnya agak-agak fairy tale. Beberapa kali prewed sih sebenarnya, dari di sini juga kita bikin prewed juga. Nah kalau di Hong Kong kemarin itu ceritanya si Reddy itu ada kerja di sana gitu, dia ada kerjaan, pusing banget. Pusing biayanya. Karena emang kita dari awal udah komit kita pengen urus sendiri gitu. Cuma ya udah ya pokoknya tetap pasti over budget lah pokoknya. Dari budget yang disiapin pasti over. Cuman yang pasti kita nggak kayak apa namanya? Yang pasti kita yang banyak lain-lain lah, banget kalau yang yang lain bantu gila sih kan. ya. Banyak yang mengingatkan gitu. Kalau misalnya nanti udah mau mendekati hari pernikahan pasti banyak masalah, banyak ribut, berantem. Jadi kita udah antisipasi duluan. Oh oke, berarti kalau misalnya kita berantem, gimana caranya kita bisa harus cepat selesai. Hari H-nya itu masih pertengahan Oktober ya. Masih pertengahan Oktober. Enggak sih, 16. Loh, kita mah udah jujur aja lah, ngapain pakai bohong-bohong segala ya.